di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Shalom,
Salam jumpa pemirsa program Cahaya Mansinam TVRI Stasiun Papua Barat. Bersama dengan saya di saat ini Pendeta Anita Reinet Sopakua dalam acara Cahaya Mansinam dengan tema Beriman Teguh dalam Menghadapi Pencobaan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Allah. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Kami mohon urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu di saat ini. Urapilah hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membawa firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus itu memampukan hamba-Mu, bahkan semua kami, pemirsa yang mengikuti acara Cahaya Mansinam ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20, saya akan membacakannya bagi kita sekalian di bawah perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitahukan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita yaitu beriman teguh dalam menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita telah ada di hari ke-266 di bulan September ini. Itu berarti penyertaan Tuhan sangat sempurna bagi kita. Ketika kita ada sebagaimana kita ada, sehingga pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ada apa di Efesus sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada mereka? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi,
Rupanya jemaat di Efesus didirikan oleh Rasul Paulus sendiri di dalam pelayanannya kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang mendengarkan firman Tuhan. Kota Efesus pada zaman Paulus adalah sebuah kota yang sangat gemerlap sebagai pusat ekonomi pada waktu itu dengan kekayaan, dengan kemasyuran, kekuasaan, dan masih percaya kepada tahyul atau masih ada di dalam kekafiran. Kota Efesus adalah kota di Asia yang terbesar di kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kota Efesus ini memiliki kuil Artemis untuk penyembahan bagi Dewi Kesuburan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi, selain itu juga di Efesus dibangun kuil untuk penyembahan kepada kaisar. Semua keadaan ini mempengaruhi kehidupan iman jemaat di Efesus. Oleh sebab itu Paulus menulis surat ini dengan memberikan tekanan kepada pokok-pokok iman dan kehidupan orang Kristen, serta menekankan kesatuan dan pelayanan gereja sebagai tubuh Kristus, agar jemaat Efesus dalam pertumbuhan imannya tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, hal ini yang terdapat di dalam pembacaan kita merupakan bagian penutup dari surat Paulus yang mengingatkan bahwa harus memiliki iman yang teguh di dalam menghadapi pencobaan. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita ada dua hal ajaran yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17, beriman teguh dalam menghadapi pencobaan. Paulus dalam mengakhiri suratnya, ia menyatakan bahwa jemaat di Efesus harus kuat imannya atau beriman teguh kepada Tuhan, terlebih meyakini kekuatan kuasa Tuhan karena pencobaan yang dihadapi itu sangat berat. Kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-10. Paulus mengingatkan jemaat bahwa jemaat itu harus seperti seorang prajurit Romawi pada waktu itu yang mempersiapkan senjata dalam menghadapi musuh. Di sini Paulus tekankan kalau prajurit dunia menggunakan senjata, maka jemaat Tuhan harus menggunakan senjata Allah, karena pencobaan iman yang akan dialami jemaat itu sangat dahsyat. Karena musuh itu dari iblis dengan tipu muslihatnya, dan jemaat harus memiliki kemampuan iman dalam melawannya. Cobaan iman itu datangnya dari mana? Menurut Paulus pada ayat yang ke-12 adalah bahwa perjuangan gereja di dalam dunia ini bukan melawan kuasa-kuasa dalam pemikiran manusia. Biasa digambarkan dengan kata darah dan daging, melainkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Pada waktu itu gereja Tuhan ditindas karena iman mereka kepada Kristus Yesus oleh para pemerintah dan penguasa yang menganggap bahwa kedudukan mereka sama seperti Tuhan. Kaisar sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa kekuatan politik bisa digunakan untuk menindas iman jemaat Kristen, maka perlu perlengkapan rohani atau iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Bukan hanya secara politik akan ditindas, tetapi ada juga kuasa-kuasa kegelapan dari iblis yang juga harus dilawan. Ini ditandai dengan kalimat penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Bapak, Ibu, Saudara, harus dipahami bahwa di Efesus ada kepercayaan terhadap kekuatan Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan yang dianggap memiliki kekuatan magic. Maka orang Kristen harus memiliki iman yang teguh dan mampu untuk melawan kuasa kegelapan dan tidak boleh kalah atau bahkan tunduk kepada kuasa tersebut. Oleh sebab itu Paulus memberikan catatan penting bagaimana orang percaya harus mempersiapkan diri menghadapi pencobaan ini. Dalam ayat ke-13 Paulus mengatakan bahwa
perlunya orang percaya memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang percaya harus siap sedia menghadapi pencobaan dan melawannya, serta berdiri teguh. Paulus katakan bahwa sama seperti seorang prajurit mengenakan ikat pinggang pada waktu perang, maka orang percaya itu ikat pinggangnya adalah kebenaran. Kalau pemerintah dan penguasa dunia tidak benar, maka orang percaya itu harus berdiri di atas nilai-nilai kebenaran. Yang pasti kebenaran itu datangnya daripada Tuhan. Itu berarti tidak boleh ada kompromi dengan ketidakbenaran. Kalau prajurit gunakan baju sirah atau baju perang, maka baju perang orang percaya adalah keadilan. Harus selalu menyatakan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan yang semakin merebak. Tidak ada kompromi. Dan kaki orang iman, orang percaya adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Allah bagi dunia yang selalu berkompromi dengan kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, itulah mengapa Paulus katakan dalam ayat 16 bahwa tantangan atau pencobaan yang datang baik dari pemerintah atau penguasa dunia dengan sistem politiknya, tetapi juga dari penghulu atau kuasa-kuasa jahat atau iblis atau yang dikenal dengan sebutan setan, maka Rasul Paulus menyampaikan perisai atau alat untuk melindungi diri pada masa perang dari serangan musuh adalah firman Allah, yaitu iman yang sungguh di dalam firman-Nya. Iman kepada Kristus akan menjadi benteng untuk teguh dalam menghadapi pencobaan. Pencobaan itu dinyatakan oleh Paulus dengan bahasa kiasan, yaitu panah api dari si jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang penting bagi Paulus dalam ayat 17 dalam menghadapi pencobaan adalah harus menerima ketopong. Dalam arti sesungguhnya, ketopong adalah topi baja yang melindungi prajurit. Maka orang percaya juga harus menerima topi keselamatan dan pedang roh yang akan menjaga kehidupan imannya, yaitu firman Allah. Firman Allah akan menjadi dasar untuk orang percaya tetap teguh dan beriman di tengah-tengah pencobaan. Ayat 18-20, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua yang sangat penting menurut Rasul Paulus adalah bahwa orang percaya bisa melawan kuasa-kuasa dunia dan kekuatan jahat hanya melalui doa. Doa itu adalah sumber kekuatan menghadapi pencobaan. Paulus dalam ayat 18 mengajak orang percaya untuk taat kepada Tuhan, berdoa setiap waktu dengan permohonan yang tulus tanpa putus-putusnya. Roh orang Kristen harus dinaikkan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan agar ada perlindungan bagi orang-orang kudus di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, itu berarti doa itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat. Itulah mengapa Paulus pada ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, ia memohon jemaat atau orang percaya di Efesus untuk berdoa baginya, agar ia tetap setia, agar Paulus juga berani bersaksi dalam memberitakan Injil Kristus Yesus, walaupun ia ada di dalam penjara. Bagi Paulus, suatu nilai kebenaran ia harus menyatakannya dalam setiap kesaksian hidupnya, dan harus terus disuarakan tanpa takut dengan resikonya, karena bagi Paulus Kristus Yesus akan hadir untuk melindunginya. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna daripada firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, selaku jemaat Tuhan, selaku orang percaya, kita diajak untuk tetap beriman teguh dalam menghadapi pencobaan.
Pencobaan yang dialami dalam kehidupan orang percaya macam-macam. Sanggupkah kita berdiri dan tetap beriman di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup yang tengah kita alami? Apakah di tengah-tengah pergumulan dan tantangan serta pencobaan itu kita tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus? Ataukah ada pilihan-pilihan lain di dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan reflektif bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga sebagai orang-orang percaya di zaman modern ini, marilah kita tetap melihat dan memandang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah untuk melawan segala kuasa-kuasa penghulu-penghulu dunia ini. Sehingga kita kedapatan sebagai orang-orang Kristen yang muncul sebagai pemenang. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi, marilah kita mengukur iman kita. Sejauh mana iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah iman kita seperti emas murni? Ataukah iman yang selama ini kita bangun bagaikan kayu kering? Ataukah jerami? Marilah kita mengukur iman kita. Dan yang pasti kita harus berupaya dan berusaha supaya iman kita bagaikan emas murni yang walaupun dibakar tetap bercahaya, walaupun dibuang di dalam lumpur pun tetap berguna, karena nilai dan kualitas iman itu sungguh-sungguh ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, marilah kita memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah, sehingga kita disebut sebagai orang-orang pemenang di dalam kehidupan kekristenan kita. Hal yang kedua, seperti Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus untuk terus berdoa tanpa putus-putusnya. Itu berarti kita pun diajak untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah, membangun relasi yang intim dengan Allah setiap saat, setiap waktu, dengan membaca firman Tuhan, dengan terus berdoa dan membagi waktu kita, yaitu waktu saat teduh kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk melewati tantangan menghadapi pergumulan yang datang di dalam kehidupan kita, dan yang pasti kita akan muncul sebagai pemenang. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu sehingga kami masih ada sampai dengan saat ini. Dan di saat ini kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan tema beriman teguh dalam menghadapi pencobaan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini terpatri sungguh di dalam hati dan hidup kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, sebagai gereja Tuhan yang terus menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, iman kami semakin bertumbuh, kami semakin kuat di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup ini. Dan pada akhirnya kami akan muncul sebagai pemenang. Semuanya itu bisa kami lakukan ketika kami ada di dalam keintiman dengan Allah, membangun relasi dengan Allah, sehingga iman kami semakin bertambah-tambah lewat pembacaan Alkitab dan juga doa-doa pergumulan kami, waktu-waktu saat teduh kami, mezbah-mezbah doa kami terus kami bawa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hamba percaya semua orang yang mendengarkan khotbah ini akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa bagi TVRI Papua Barat, secara khusus dalam program Cahaya Mansinam. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka,
di dalam tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus Yesus lewat media yang ada. Biarlah TVRI Papua Barat semakin jaya dan terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa kepada Engkau. Ampuni ketidaklayakan kami. Miringkanlah telinga pengasihan-Mu dan dengarkanlah doa kami. Yang kami minta tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Kepala gereja kami yang agung, Guru dan Gembala kami yang setia, kami berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Serena maiko bedi Ramo mai kwanzo ingoro rasine Ukar kararur besren Fararur ingo sesna Ingo swar ingo besine singgo Anseren Allah mai go bedi Ramu mai kwanso ingoro rasine Ukar kararur besren Fararur ingo sesna Mango swar ingo besi imne singgo Sieman serenanggi ramai kwanso ingo Farawai kan kenem yedi rodunya Rosai so befanana imiriami sadeso Yakyar be almonda Emir monda man sere